Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini dengan abang-abang dan saudara-saudara semua ini sekalian dari keluarga besar Ganendra Dharma Pala Cendana Genesis 98, yang mana bertempat berkumpulnya rumah besar tempat berkumpulnya mantan-mantan aktivis masyarakat. Saya mengatakan di sini aktivis masyarakat walaupun tidak menyebutkan kelompok-kelompok aktivisnya, karena kita yang merasakan dan secara langsung mengalami peristiwa 98. Di sini ada abang kita, Bang Jahedi dari FSAB, Forum Silaturahmi Anak Bangsa, salah satu pendiri FSAB. Dan di sini juga ada aktivis kita yang saat ini lagi viral, Bang Jali Pitung, yang kemarin bersama Bang Egy Sujana melakukan gugatan terhadap Presiden Jokowi. Kemudian di sini ada kawan dan abang kita juga dari aliansi Forkot 98. Tapi sepertinya udah nggak ini lagi nih. Anak dulu ya. Iya, jadi kita di sini bersatu padu untuk sesuai dengan tema mengulang refleksi 2 dekade reformasi. Sampai sejauh mana semangat reformasi itu? Apa capaian-capaian dari reformasi itu terhadap perjalanan bangsa ini? Kemudian kita juga ingin mengenang 100 tahunnya Pak Harto yang kemarin diselenggarakan di Masjid Atin pada 8 Juni 2021. Jadi disinilah akhirnya kita memiliki kesamaan pemikiran untuk menyamakan persepsi bagaimana arah bangsa ini, kemana politiknya. Karena beberapa kebijakan juga kan yang didengung-dengungkan pada era reformasi ternyata sampai saat ini ya kita bisa lihat sendiri agak berbanding, mungkin tidak memenuhi harapan dari para pahlawan reformasi kita ya, yang sudah gugur berapa kemarin kalau nggak salah 6 ya jadi demikian pembukaan dari saya. Mungkin kita langsung serahkan ke Bang Jali Pitung sebagai aktivis yang lagi viral. Kita serahkan dulu ini. Baik ya, terima kasih Bung Andi. Ya. Bung Andi ini saya kenal sebagai Sekretaris Jenderal Ganendra Dharma Pala Cendana ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Jahedi dan Bang Rahmat selaku para aktivis. Saya menyebutnya ini ada aktivis senior dan aktivis junior ya. Bagaimana tadi yang disampaikan Bung Andi bahwa kita di sini untuk menyamakan persepsi dan frekuensi. Maka saya senang tadi dengan tidak membawa emblem-emblem, tidak membawa embel-embel ya. Jadi artinya bagaimana kita menyikapi persoalan bangsa hari ini. Kembali ke dalam tema 20 tahun refleksi reformasi. Memang secara pribadi kita harus juga menyampaikan kekecewaannya. Karena tujuan dari reformasi adalah memperbaiki beberapa orde, sebut saja orde lama dan orde baru. Nah, saya masih ingat betul waktu itu, karena saya bukan mahasiswa, jadi saya tidak terlibat unjuk rasa. Kita semua melihat bahwa keterpurukan ekonomi pasca Menteri Keuangan Pak Bawazir saat itu 98 memang sudah diprediksi akan terjadi kemerosotan ekonomi yang sangat dahsyat pada saat itu. Siapapun presidennya memang mirip-mirip seperti sekarang ya. Cuma waktu bedanya kali ini nih hutang kita di atas 6.000 bahkan 12.000. Sementara Pak Harto masih kecil. Nah, menurut saya ini telah terjadi disorientasi reformasi. Saya ingat betul reformasi itu punya agenda khusus pada saat itu, yaitu diantaranya dulu mungkin kita ingat kasus Udin ya, kasus Marsina tentang informasi. Waktu itu belum ada internet, belum ada sebanyak medsos seperti hari ini.
Nah hari ini justru lebih parah sebenarnya terkait dengan amanat reformasi tentang TAP MPR nomor 13 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hari ini kita jauh cebur dalam, korupsinya berjamaah, kemudian nominal dan angkanya gila-gilaan, perlakuannya juga kalau saya orang Betawi ini bilang diteranjangin bener gitu, belak-belakan gitu. Nah bahkan banyak ada upaya-upaya perlindungan itu. Sebenarnya 2019 yang lalu tanggal 20 September tepatnya, seminggu sebelum saya ditangkap oleh rejim Jokowi ini, kita sudah melakukan unjuk rasa damai tentang penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK. Karena kita sinyalir ini ada upaya pelemahan KPK dan ternyata terjawab oleh kepemimpinan Pak Firly saat ini ya. Indikasinya adalah yang pertama begitu ringannya tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindakan korupsi kelas kakap Joko Chandra. Itu yang pertama. Yang kedua, turunnya SP3 Samsul Nur Salim. Maka saya menyebutnya ini jangan-jangan nih undang-undang revisi ini undang-undang ijon nih. Begitu undang-undang disahkan, turun SP3 Samsul Nur Salim. Nah yang terakhir yang paling mengenaskan adalah keluarnya peraturan apa namanya itu tentang TWK ya. Apa namanya itu wawasan kebangsaan gitu ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, kalau tidak salah kita dengar bahwa tes wawasan kebangsaan ini justru jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Karena ada beberapa pertanyaan yang secara simplikatif disampaikan, sebut saja yang sudah populer, viral. Apakah saudara calon ASN ini memilih Al-Quran atau Pancasila? Ini menurut saya yang bertanya ini orang yang tidak tahu sejarah tentang perjalanan bangsa ini. Jangankan kita bangsa Indonesia, dunia saja tahu bagaimana perjalanan bangsa Indonesia yang dimerdekakan oleh pekik Allahu Akbar, takbir bersama para alim ulama, habaib. Tapi hari ini kita lihat di Jakarta Timur seperti apa, Habib Rizik. Kemudian aktivis kita Sahganda Nenggolan, Bang Jumbur Hidayat, serta Anton Permana seperti apa. Nah, jadi saya melihat bahwa Jokowi telah melakukan mirror communication. Saya ingat betul di saat ASEAN Leader Meeting, beliau mengatakan bahwa seluruh tahanan politik harus dibebaskan. Besoknya siapa? Munarman ditangkap oleh Densus 88. Kita jangan impor garam Madura, itu masih surplus hingga hari ini, tapi impor. Nah ini yang maksud saya, jadi Jokowi melakukan komunikasi, mirror komunikasi, jadi komunikasi yang terbalik. Nah kembali dalam tema ini, mengenang 100 tahun kelahiran Pak Harto, terlepas dari debatable yang masih berkembang, terlepas dari kekurangan Pak Presiden Soeharto sebagai manusia, beliau adalah bapak bangsa. Beliau dinobatkan sebagai bapak pembangunan yang memiliki konsep pembangunan ideal. Kenapa saya bilang ideal? Beliau punya repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Selesai itu dieksekusi melalui pelita pembangunan 5 tahun. Tapi pasca reformasi, kita mundur jauh. Kenapa saya bilang mundur jauh? Untuk membangun satu rumah, begitu diganti kepala rumah tangganya, ini bikinnya gentengnya pakai ini, oh ini pondasinya dibongkar, akhirnya nggak kelar. Beda dengan zaman Soeharto, siapapun presiden penggantinya kemudian, ketika platform pembangunan bangsa itu sudah dibuat dalam garis besar haluan negara, maka dia konsen. Sistem controllingnya dari DPR juga bisa difungsikan. Sekarang, waduh maaf saja, makanya kita gugat dua lembaga, yaitu Presiden dan DPR RI. Itu kita sudah lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama Bang Egy Sujana dan timnya, tim pembela ulama dan aktivis. Tujuannya adalah bagaimana proses perjalanan bangsa ke depan ini harus dilakukan sesuai dengan tatanan kebangsaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentunya secara murni dan konsekuen. Naskah asli ya Bang? Naskah asli, bukan amandemen ya. Ini kan akibat dari amandemen 1, 2, 3, dan 4 inilah yang membuat kita jadi sumir. Maka lahirlah produksi undang-undang seperti yang sekarang jutaan buruh di seluruh Indonesia. Ini
ini selalu mengecam kehadirannya dan kelahirannya, sampai sudah lahir pun digugat oleh para buruh. Sampai saat ini masih ada buruh-buruh yang terus menggelorakan untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Ini beberapa pakar hukum tata negara mengatakan Omnibus Law ini adalah undang-undang yang dilahirkan justru melanggar ketentuan undang-undang. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada Pak Harto. Pak Harto adalah sosok pemimpin bangsa yang secara historis tidak bisa kita nafikan, dan sudah dicatat oleh catatan dunia bahwa beliau adalah bapak yang anti komunis. Ya. Kita masih ingat betul bagaimana peristiwa 30 September G30 SPKI itu. Beliau yang melakukan pemberantasan terhadap upaya-upaya komunisme. Tapi apa yang terjadi 30 tahun kemudian ditambah reformasi 20 berarti 50 kurang lebih ya. Tapi apa yang terjadi 50 tahun kemudian setelah 1965, justru saya melihat Jokowi ini telah melakukan kesalahan yang pernah terjadi 3 orde. Yang pertama adalah orde lama, di mana dulu Bung Karno juga jatuh karena ide-ide nasakomnya. Karena bangsa ini tidak mungkin disatukan antara nasionalis, agama, dan komunis. Dia tetap tidak bisa. Dan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita menolak ideologi komunisme. Nah ini hari ini kita sering melihat di beberapa media orang pakai atribut-atribut, kaos, bahkan ada yang menyampaikan aku bangga jadi anak PKI. Ada lagi istilah anak PKI masuk parlemen. Nah ini sebuah potret bangsa yang menurut saya kita jadi mundur dari tahun 65. Justru malah sekarang terkesan ini berkembang kembali pada posisi 65. Nah proses-proses pembiaran ini menurut saya Jokowi selaku presiden juga sudah memiliki kesalahan. Artinya ada proses pembiaran yang pernah terjadi, usulan rancangan undang-undang haluan ideologi negara, ideologi Pancasila, yang ingin memeras Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila dan Ekasila. Ini dilakukan oleh partai besar. Tapi apa yang terjadi? Katanya kita Pancasila, katanya Pak Jokowi ini Pancasilais. Jadi saya juga tidak mengerti. Kemudian itu masih mengacu kepada TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Seluruh atribut, paham, ya, kemudian diskusi-diskusi tentang komunisme itu kan dilarang. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi justru terbalik. Jadi bapak-bapak kita yang sudah kakek-kakek kita ikut terjun di dalam kemerdekaan bangsa ini justru dilakukan skeptisasi, labelisasi radikalisme atau radikalisasi. Nah, ini yang justru sebenarnya sangat memprihatinkan dalam kondisi sekarang. Kalau saja Pak Harto hari ini masih ada, saya yakin beliau akan mengambil alih pemerintahan. Yakin dan menangis ya. Karena menangis maka setua apapun kemudian dia akan ambil alih pemerintahan. Karena bagaimana bangsa ini keluar dari penjajahan Belanda dan kaum, kemudian melawan ideologi komunisme, kembali mengembangkan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi hari ini yang terjadi pembiaran terhadap ideologi komunisme. Maka kalau ada usulan keluarga Cendana, khususnya keluarga besar Soeharto, untuk menobatkan Pak Haji Muhammad Soeharto, jenderal besar kita, Presiden Republik Indonesia kita yang kedua, saya Bang Jali Pitung selaku anak Betawi salah satu orang yang mendukung untuk Pak Harto dinobatkan sebagai pahlawan. Ya. Baik, terima kasih Bang Jali. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam diskusi yang singkat ini. Karena kita mau bahas banyak juga mungkin waktunya sangat tidak mungkin ya. Nah, ini memang teman-teman akan kita bikin berseri Bang Jali. Oh gitu ya? Ya, kita bikin berseri agar pemikiran segenap anak bangsa ini, apapun dari komponen dan elemennya, itu bisa tertuang dan terakomodir dengan baik. Sebagai usulan mungkin kan, dan kritikan pada pemerintahan.
bukan untuk mencela presiden atau pemerintah, tapi setidaknya bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Gitu. Kontrol sosial. Kontrol sosial. Baik, terima kasih Bang Jali. Untuk kali ini kita oh gitu, baik. Ada usulan katanya kawan-kawan jadi 98. iya. Kita dari 98 dulu katanya. Baik, kami persilakan waktu dan tempat Bang Rahmat dari Forkot ya dulu ya, untuk menyampaikan pandangan terkait tentang apalagi ini refleksi 2 dekade reformasi 98 hingga saat ini. Apakah sudah tercapai tujuan dan semangat agenda reformasinya atau belum, atau seperti apa kondisi saat ini. Baik, silakan Bang Rahmat. Oke, terima kasih kepada Sekjen BDC atas waktu dan tempatnya. Izin para senior, Bang Jali, para tamu undangan, Bang Dedi. Langsung saja mengenai refleksi 2 dekade reformasi dan jejak langkah Jenderal Besar almarhum Presiden Soeharto. Sudah 100 tahun beliau meninggalkan kita semua. Kalau boleh, sebelum dimulai, minta keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah dimulai. Terima kasih. Saya mulai. Jadi tanggapan saya mengenai reformasi 2 dekade yang terjadi pada tahun 1998 dengan sampai sekarang ini, menurut saya itu sudah di luar garis-garis perjuangan. Apa yang sudah dilakukan pada tahun 1998 itu tadinya itu murni perjuangan demi kemajuan dan perkembangan masyarakat di seluruh Indonesia. Terjadilah yang namanya reformasi di tahun 1998, yang dimana saat itu seluruh BEM mahasiswa yang ada di ibu kota Jakarta melakukan demo besar-besaran dan terjadi pendudukan di DPR MPR, terjadi kerusuhan antara etnis, terjadi penjarahan dengan atas nama reformasi, dan terjadilah terdampak kepada ekonomi krisis di tahun 1998. Hingga saat ini sudah 2 dekade reformasi itu berjalan dan sudah tidak ada lagi di jalurnya. Jadi amanah reformasi itu tidak dapat diimplementasikan ya saat ini. Di luar jalur, Bang. Sudah Malah lebih ini ya, lebih blunder ya. Iya, lebih memblunder. Iya. Itu di luar dari visi misi, sudah Ya, melenceng. Luar jalur. Di luar jalur. Oh, terima kasih. Dan reformasi yang sudah di luar jalur yang sampai dengan saat ini itu menurut saya juga harus ada gerakan-gerakan untuk mengembalikan semangat para aktivis-aktivis di masyarakat. Bagaimana di pemerintahan yang sekarang ini hukum-hukum yang sudah ada itu tidak lagi berpihak kepada masyarakat yang ada. Sejauh Bang Rahmat sebagai pelaku peristiwa juga, peristiwa 98 khususnya, gitu kan. Sebenarnya apa sih muatan dasar pergerakan? Apakah untuk
merubah ideologi atau sistem kenegaraan, atau hanya untuk menggeser atau melengsarkan kepemimpinan nasional saat itu? Jadi awal pergerakan di tahun 98 itu, terjadinya kerusuhan itu berawal dari dapur masing-masing ibu-ibu kita. Iya, ekonomi. Dari tarif dasar listrik yang naik, sembako juga ikut naik, BBM naik. Itu pertama awal kali dasar pergerakan di tahun 98. Sampai terjadinya kerusuhan, sampai terjadinya penjarahan, sampai terjadinya pengerusakan di mana-mana. Nah, tapi kondisi saat ini bukannya sama aja atau malah lebih buruk atau malah lebih baik saat ini gitu? Dengan kurs dolar yang sampai saat ini hingga mencapai level 14.000, supaya kan seperti itu. Kemudian tarif dasar listrik yang beberapa kali naik, terus BBM juga yang beberapa kali naik gitu. Apakah lebih baik atau kalau dibilang ya lebih buruk loh kalau kayak gitu? Ya, kalau dilihat dari flashback ke masa lalu di tahun 98, itu lebih bagus di tahun 98 Bang, dibandingin dengan zaman sekarang ini. Artinya kalau begitu, artinya di sini ada kompor. Betul. Ya kan? Ada kompor yang mendorong gerakan mahasiswa ini untuk melengsarkan Pak Harto. Betul Bang. Gitu. Nah, apa sih tujuannya gitu? Yang mendasar ya sebenarnya. Jadi tujuan yang mendasar itu untuk pergerakan di tahun 98 itu ada tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kepentingan untuk berkedudukan di negara ini dengan menunggangi para mahasiswa. Siap. Makasih Bang Rahmat. Baik, selanjutnya mungkin Bang Sibarus Mata, mungkin nanti kita akan teruskan Bang Rahmat, mungkin perjalanan Bang Rahmat dengan kawan-kawan ininya dan lain sebagainya gitu kan. Selanjutnya mungkin kita akan menyerahkan kepada abang kita Bang Jahedi, yang saat ini adalah pendiri dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa, yang kalau nggak salah ketua umumnya Legend Agus ya? Bukan? Oh, ketua Dewan Penasihat ya Bang? Itu Pak Sidarto. Oh, siap. Mungkin Bang Jahedi juga ini ya, senior kita di aktivis, jadi mungkin dia akan membedah tentang konstitusinya Indonesia. Monggo Bang, silakan. Terima kasih Bang Andi. Siap. Izin Bang Jali, Rahmat. Jadi saya salah satu anggota pendiri Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang di dalamnya dipimpin oleh Ketua Umumnya Suryo Susilo dan ada Pak Agus Sujoyo di dalamnya sebagai Ketua Penasihat kalau saya tidak salah, dan salah satu lagi adalah Pak Sidarto sebagai Ketua Pembina kalau saya tidak terbalikkan. Jadi saya mulai aja dengan membaca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kedua narasumber Bang Jali dan Bang Rahmat, kita harus berbicara pada tatanan sistem dahulu. Apa itu? Bahwa reformasi bukanlah orde. Kita paham itu. Yang ada orde baru, orde lama, orde baru. Reformasi adalah dari kalimatnya reform, jadi memperbaiki orde sebelumnya. Makanya dimaknai untuk memperbaiki orde baru. Dilalah siapa yang mendemo dan siapa yang mengambil kekuasaan. Di sini bahwa yang berdemo di lapangan adalah masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya, dan terlibat juga kekuatan geopolitik di dalamnya. Kita tahu itu. Tapi pada saat itu ada 4 orang tokoh nasional sebagai tokoh reformasi, yaitu Gus Dur, Amin Rais, Mbak Megawati, dan satu lagi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Ciganjur Ya, itu adalah elemen Ciganjur. Jadi kalau kembali ke sana, maka seharusnya di reformasi itu adalah
kebijakan, bagaimana tata kelola dan tata cara pengelolaan negara, penyelenggaraan negara. Tapi apa yang terjadi? Merubah konsep kenegaraan Republik Indonesia dengan merubah Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya luar biasa. Sebentar Bang Jadi, artinya berarti pemerintahan saat ini kan kalau yang kita dulu pelajari dari sekolah itu adalah sistem demokrasi Pancasila kan? Ya. Ya. Artinya berarti kalau saat ini Demokrasi sistem demokrasi murni ya? Liberal. Atau liberal? Oh, siap. Kita juga jangan lupa di dalam perjalanan Republik Indonesia ini ada selain komunisme yang sekarang sudah OTB, itu ada organisasi lain yang namanya OTB, yang namanya itu sekularisme, orang-orang sekuler yang akan mensekulerkan Republik Indonesia. Dia juga OTB. Ya, kan? Kita harus sadar itu bahwa pertanyaan saya itu tergelitik tadi dari dua pertanyaan. Tadi mengenai adanya radikal dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah Republik Indonesia kalau mau dibikinkan khilafah tidak bisa pada tahun 1945? Bisa kan? Tapi kenapa tokoh-tokoh Islam tidak memilih? Ya kan? Artinya bahwa kita mau sepenasib, sepenanggungan dan mengikuti jamaah yang lebih besar. Ya kan? Sesuai butir-butir Pancasila berarti ya? Akhirnya menjadi, nah ini kembali lagi Pancasila. Pancasila itu digali oleh Bung Karno kapan? Ya. Apakah karena baca? Ya. Ataukah karena melihat zaman Majapahit atau Mataraman, ataukah melihat para pejuang Republik Indonesia dalam mendirikan Republik, ya, dia mengesampingkan hal-hal yang perbedaan, tapi menggunakan Pancasila. Pancasila redaksinya adalah sila pertama adalah Tuhanan Yang Maha Esa, itu redaksi dari orang-orang beriman. Siapapun orang yang beragama apapun dia mengatakan dia beriman, itulah dia masih Pancasila. Ya? Pancasila. Ini agak menggelitik juga nih artinya nih. Apa itu? Jadi ini kan ada perdebatan juga tentang tanggal lahir Pancasila. Kalau sekarang itulah, tadi kan sudah terlihat. Ya, Kemana Bung Karno melihat? Jangan salah, tanggal 1 Juni itu bahwa Supomo juga berbicara mengenai Pancasila. Muhammad Yamin juga berbicara mengenai Pancasila. Ya kan? Nah, perdebatan itu sekarang kita mau bicara sebagai apa? Republik Indonesia atau para pendiri Republik? Kalau bicara sebagai bangsa Indonesia dalam Republik Indonesia 17 Agustus 45, maka hari kelahiran Pancasila adalah hari kelahiran yang wajib kita pahami dan kita gunakan adalah ditentukan nomor pasal 1. Ya, gitu. Tapi kalau kita mau bicara sejarah bisa saja 1 Juni. Tapi sebagai anak bangsa, maka saya mengatakan dilekatkannya pada diri saya, ya kan? Dan saya wajib mengikuti tanggal 18 Agustus. Oke. Nah ini masih dulu ya. Baik. Kemudian kita berbicara mengenai yang namanya sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Bahwa tidak ada orang beriman yang nggak memiliki rasa nilai-nilai adil, keadilan, menjunjung tinggi adab, ya kan? Pembentukan Republik Indonesia adalah pernyataan dari orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang memiliki rasa keadilan dan beradab tidak mau dijajah dan bersatu berpikir untuk membangun sebuah negara. Metode yang ditempuhnya apa? Bermusyawarah, bermufakat. Ya kan? Nah, dalam permusyawarah bermufakat itu bahwa tidak ada sebuah kelompok menyatakan kebenarannya mutlak, tapi bersama-sama. Saling bermusyawarah mana yang tepat untuk dilakukan. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya cuma satu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah frame besarnya. Kalau menangkap dari penjelasan bagian dalam hal itu, artinya reformasi itu kayaknya ini merubah, Memperbaiki, ya merubah atau memperbaiki, bukan merubah, memperbaiki apa yang terjadi di Orde Baru. Tatanan politik, Ya, seperti itu ya. tatanan politik dan tata kelola negara. Oke, siap. Nah, yang terjadi adalah Berarti ada kepentingan khusus dong di balik itu. oh iya sekarang ya. Ya kan? Sekarang aja. mungkin pergerakan kawan-kawan mahasiswa dulu kan seperti Bang Rahmat ini dulu murni ya benar juga atau Bang Rahmat ada yang menunggangi juga Bang kalau begitu Bang. Oh, sekarang kita tidak pernah, Indonesia ini adalah dijajah atau Nusantara dijajah itu tidak terlepas dari kepentingan geopolitik, Oke. kepentingan internasional. Siap. Tapi teman-teman dari 98 aktivis ini lupa. Mereka hanya mengusung untuk mengganti Pak Harto, bukan mengganti rezim.
Ya. Sampai hari ini saya katakan orang Orde Baru masih berkuasa. Ya. Siapa yang mau bantah dan siapa yang berani bantah? Silakan lihat siapa tokoh-tokoh nasional ini. Binaan Orde Baru semua. Dan orang Orde Baru ansih, gitu ya. 100%, ya kan? Nah, artinya reform orang Orde Baru perbuatan yang tidak Orde Baru. Tapi akhirnya merubah karena dirubahnya Undang-Undang Dasar. Ya, berubah Undang-Undang Dasar sekarang apa yang terjadi? Pancasila itu bukan sebagai living ideology atau working ideology, atau dia sudah menjadi redaksional. Dia hanya menjadi kalimat yang berurutan secara redaksional. 1. Silanya ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial. Coba tanya, di mana itu sekarang? Ya, setiap sila itu di mana? Bahkan kalau kita tanya lebih jauh, apa sih filosofinya Pancasila yang mereka ketahui? Nggak tahu. Bahkan ada yang nggak hafal kok. Urutan-urutan redaksionalnya. Berarti dalam hal ini sebenarnya program pendidikan Pak Harto melalui P4, terus sebelumnya PNP, yang kemudian naik menjadi P4 dan Lemhanas terus ya, itu sudah sebenarnya udah pendidikan dasar yang baru harusnya yang harus tetap dijalankan dong Pak. Tidak perlu diganti. Saya sebenarnya ingin menjawab itu di terakhir. Oh gitu, siap. Ya, jadi kita lihat dulu kan semuanya itu frame ini kemana larinya. Sudah larinya, kita akan kembali refleksi. Siap. Ya kan? Siap. Nah sekarang dibikin BPIP. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu Dewan Pertimbangan Agung hilang. Pasalnya ada, isinya nggak ada. Yang ada dinaikkan jadi Watim Pres. Apakah itu sama? Serupa tapi tak sama. Kembali lagi tadi mengenai Pancasila adanya BP7, kemudian sekarang jadi BPIP. Akhirnya saya harus mengatakan bahwa ada kebencian atau penolakan terhadap apa yang dilakukan Orde Baru sebelumnya, bahwa itu salah. Dan pada kenyataannya tidak seperti itu harusnya. Harusnya kan direform. BP7 itu direform jadi apa? Ya kan? Kemudian garis besar haluan negara, itu semua negara tuh seharusnya memilikinya. Kenapa? Garis besar pembangunan kan selalu dalam pemerintahan itu berganti siklus 5 tahun sekali. Bagaimana kita tahu bahwa sebuah pembangunan akan sustain, akan berkelanjutan kalau tidak ada rencana jangka panjang, jangka pendek dan menengah? Hilang gitu semua. Sekarang yang selama Orde Baru, bahkan Orde Lama, bangsa Indonesia itu bangsa yang memiliki identitas. Hari ini adalah bangsa yang tidak punya identitas. Identitasnya adalah uang. Berapa kaya Anda punya? Berapa hebatnya mobil Anda? Padahal sekarang ada namanya leasing. Anda cukup bayar DP dengan berapa bulan Anda bisa ambil mobil apa aja. Seakan-akan Anda hebat, padahal nggak ada, kosong. Ya, ini baloning semuanya. Ya. Jadi kita harus sadar posisi hari ini adalah, mohon maaf nih, 98. Anda hanya dipermanfaatkan oleh kepentingan lain untuk menghancurkan Indonesia. Tadi di sini ada beberapa komprador, ya. Kenapa? Mereka seakan-akan orang hebat, terkenal, tapi menjual bangsa ini. Pertanyaan sekarang ya, ini agak sensitif. Apakah saya takut dengan kedatangannya pekerja-pekerja Tiongkok? Saya bilang takut. Tapi yang paling menakutkan saya adalah perpecahan di antara anak bangsa. Karena kalau pecah, kita akan disembelih seperti, bukan seperti sembelih korban, kambing, disembelih, enggak, seperti sate, daging-daging itu dicacah kecil-kecil, dijadikan sate gitu. Jadi kita tidak ada pengawalan apa-apa. Saya berterima kasih dengan Bung Andi mengundang saya kemarin. Sekarang kita harus mengakui bahwa perbuatan Pak Harto tidak semuanya benar. Tapi beliau meletakkan fondasi-fondasi cara membangun secara baik dan benar. Kita harus sadari itu. Kita harus akui. Sebagai manusia, sebagai laki-laki, kita harus gentle. Ya, tidak. Sekarang kalau mau ditanya, apakah dulu tidak ada pergesekan di antara politik-politik dengan terhadap tokoh-tokoh sekarang? Ada. Tapi siapa yang memberikan utusan beberapa jenderal untuk mendampingi mereka? Pak Harto.
Ya. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang sekarang dilupakan orang. Pendekatan Lain. persuasif ya. Oh, persuasif. Beliau tuh gini ya. Kalau ditanya kepada saya, apakah Pak Harto itu jahat? Saya bilang enggak. Apakah Pak Harto semua dalam tindakan Orde Baru? Enggak. Tapi soal Pak Harto seorang leader. Anak buahnya berbuat salah dan sudah terlanjur, beliau mengambil tanggung jawab. Ya, banyak hal yang kita lihat. Keributan sudah, semua tanggung jawab saya. Padahal beliau nggak tahu tadi. Demi apa? Tenang. Tapi sekarang kan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Semuanya melempar kesalahan kepada yang lain. Ini terjadi di antara penyelenggara pemerintah, di antara partai politik. Kita hanya nonton di. Sekarang apa yang kita harus perbaiki sekarang? Ya. Jadi tadi saya balik kepada sistem pemilu. Tadi proporsional district. Jadi kalau ada 7 orang 7 kursi di partai yang besar, maka 1 di calon utama, yang kedua, ketiga, yang kedua oke lah masih, yang ketiga, keempatnya dan seterusnya itu vote getter sesungguhnya. Kita lihat di DPR kualitas manusianya bagaimana. Beda sama yang dulu ya, Bang ya. Nah, beda kan? Ya. Jelas, vote getter, yang nomor urut gitu. Ya, ya. Tapi sekarang sistem ini kan kita perbaiki. Apakah ada jalan? Ada. Sekarang mari dulu kita bersama-sama untuk mencerahkan diri kita masing-masing bahwa rakyat Indonesia harus mempelajari Undang-Undang Dasar yang asli maupun yang perubahan supaya memahami apa yang dibicarakan teman-teman lain ya. Artinya begini Bang, saya teringat dulu Bang. Lagi kita masih muda, kita ikut ormas gitu kan. Ormas besar itu dimintakan pendapatnya dalam setiap kebijakan pemerintah sebelum diputuskan kebijakan itu kan. Kalau sekarang sepertinya nggak ada Bang. Jadi ormas dan para kelompok-kelompok ini hanya menjalankan perintah. Nah kan ini kan kembali perbedaan dalam Undang-Undang Dasar yang asli dan perubahan ya. Kalau Undang-Undang yang asli itu mengikut sertakan publik ya. Jadi bahwa kebijakan dan mereka menyadari bahwa ada keterbatasan kemampuan. Kalau sekarang Undang-Undang Dasar yang baru jelas menyatakan siapa yang menjadi apa, dia yang berwenang. Apakah dia mempunyai latar belakang mempunyai atau tidak, nggak ada urusan. Putusan mereka adalah yang berlaku. Kita dihadapkan kepada hal-hal seperti ini. Jadi mari kita memulai sekarang. Ya. Adalah sesuatu yang aneh hari ini kita sering dengar bahwa calon presiden 2024 sudah digadang-gadang. Ya. Ini masih baru 2 tahun pemerintahan ini berjalan. Seharusnya kan, mari kita berbicara juga masyarakat untuk mencari jalan. Apa sih yang kita ingin perbaiki? Ya, dengan mempelajari Undang-Undang Dasar yang asli, maupun perubahan. Kemudian kita lihat perbedaan-perbedaannya. Kemudian kita bisa masuk di mana. Karena begitu kita menyerahkan suara kita nih, suara terpilih menjadi siapa yang terpilih menjadi anggota legislatif, siapa yang terpilih menjadi pimpinan politik ya seperti bupati dan kota, kita itu semua menjadi pembagi pada selesai urusannya. Dan suara kita itu dipakai berulang-ulang. Misalnya anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 menentukan calon bupati, dilihat kursinya. Padahal itu sudah dipakai habis suaranya. Kenapa dipakai ulang-ulang terus? Maka menjadi threshold kan? Threshold ini membatasi orang-orang memiliki kemampuan untuk bisa muncul. Jadi mari kita lihat semua secara besar, ya. Baru kita detailkan. Kemudian di mana baiknya Orde Baru, di mana yang baiknya reformasi. Baru kemudian kita memperbaiki. Kalau tidak, kita harus tetap menyadari bahwa kita tidak bisa menyerahkan kekuasaan secara mutlak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Jaidi. Mungkin udah cukup panjang dan dalam juga nih arahnya. Di akhir ini kita sesi terakhir aja ya. Karena ini kita akan bikin berjenjang Bang Jaidi dan berkesinambungan. Mungkin akan dibuat masuk sama kawan-kawan media kita nanti. Kita masukkan di agenda kita. Jadi mungkin di akhir acara ini mungkin saya ngambil kesimpulan bagaimana pandangan dan pendapat dari ini tentang Pak Harto dan tentang reformasi serta arah baiknya perjalanan bangsa ini.
Mungkin dari Bang Rahmat dulu kesimpulannya, nanti lanjutkan Bang Jali dan Bang Jai. Oke. Mengenai kesimpulan atas kepemimpinan Presiden Soeharto 32 tahun berkuasa memimpin dan membangun Indonesia, itu mutlak Bang. Saya setuju almarhum Jenderal Besar Presiden Haji Muhammad Soeharto itu harus dinobatkan menjadi pahlawan. Baik, terima kasih Bang Rahmat. Mungkin Bang Jali selanjutnya. Baik. Terima kasih. Saya hanya ingin berpesan nih kepada anak-anak kita, adik-adik kita, khususnya para generasi bangsa ke depan. Kami ini kan tadi udah diskusi, mungkin ya tinggal sisa berapa tahun lagi ya Pak. Jadi diminta atau tidak diminta, dipungkiri atau tidak dipungkiri, nasib bangsa ini tuh tergantung oleh masa depan bangsa kepada generasi muda. Kita menjerit hari ini di mana generasi muda sebagian besar lebih cenderung mencintai internet, game, bahkan secara Dan budaya luar ya Bang. budaya luar, dan secara eksplisit saya menyaksikan langsung betapa gagalnya negara ini membina bangsanya sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang ya, mencerdaskan bangsa. Itu 87% di lapas yang saya huni, di lapas Pemuda Kota Tangerang, itu akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, ini negara gagal dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sehingga seperti apa yang tadi Kak Handa bilang, bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan bangsa ini secara murni dan konsekuen ketika sumber daya manusianya seperti ini. Nah, maka ke depan yang penting adalah kita harus memikirkan sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum ini juga sempat saya gugat nomor 7 tahun 2017 dulu di KPU karena ini menurut saya undang-undang banci. Jadi yang pertama adalah suara yang sudah mati dibuat patokan untuk menuju parliamentary threshold dan presiden threshold. Kemudian undang-undang ini juga tidak mewajibkan incumbent itu cuti atau mengundurkan diri. Nah, ini kan memberi peluang untuk melakukan abuse of power ya, kekuasaan dalam kebijakan di dalam kampanye apa dan sebagainya, sehingga terjadi ketimpangan. Nah, kemudian tentang sistem pemilu mengenai terbuka, tertutup, distrik dan sebagainya, Bang, itu saya setuju karena cita-cita bangsa kita ini sebenarnya yang tadi disampaikan bahwa hari itu mau dibuat khilafah jadi, mau dibuat Pancasila jadi, tapi mengingat perjuangan bangsa yang heterogen, multi etnis dan ribuan pulau, kita sepakat para ulama waktu itu, tidak perlu saya ulangi karena ada di dalam sejarah, yang mungkin yang dicoret itu sejarahnya. Nah, itu beliau-beliau memiliki sebuah kesepakatan, sebuah konsensus yang bernama Pancasila. Karena tadi sudah dikupas tuh tentang menemukannya kapan, digalinya kapan. Itu kan baru cari-cari ya. Kemudian direvisi, diperbaiki, lahirlah Pancasila pada 18 Agustus 1945. Saya tidak mau terjebak dalam perdebatan tentang Kepres nomor berapa saya lupa, Pak Jokowi menentukan tanggal 1 Juni ya. Nah, kepada anak-anak bangsa saya berpesan hari ini negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Baik secara politik, ekonomi maupun ideologi ya kan? Jadi saya menyebutnya hari ini telah terjadi disorientasi proklamasi. Karena tujuan dari proklamasi adalah menjauhkan dari penjajahan, menjauhkan diri dari kezaliman, tentunya kepada Pancasila yang diuraikan ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini yang kita lihat potretnya, saya nggak tega menyebutnya, jadi Anda aja. Jadi mohon Anda, adik-adikku, para mahasiswa, sekarang jangan malu lah emak-emak. Jadi BEM sekarang ini yang sering mendampingi saya itu BEM, barisan emak-emak militan. Itu luar biasa. Di setiap kesempatan kami selalu ada. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini, sesederhana ini, bisa mengantarkan pesan-pesan politik, pesan-pesan moral ini kepada anak bangsa. Demikian penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jali. Terima kasih Bang Jali. Penutup dari saya,
bahwa Republik ini dia akan selalu diserahkan kepada yang penerusnya. Kami ini juga bagian dari penerus sebenarnya, tapi sekarang sudah akan melepaskan kepada generasi yang akan datang. Jadi apa yang terjadi kalau generasi yang akan datang tidak tahu, tidak paham mengenai sejarah pendirian Republik. Akhirnya mereka akan kehilangan menjadi kelompok manusia yang lost identitas, lost identity. Artinya begini, bahwa dengan mempelajari sejarah, dengan membuka sejarah, kita tahu, kita menghormati adat istiadat dari berbagai daerah, kemudian kita menghormati dari perbuatan baik dan benar dari para pemimpin negara. Kemudian juga kita bisa mencari jika ada kesalahan, kita mengoreksinya tanpa perlu menyalahkan orang. Itu penting. Hari ini Republik Indonesia, saya pribadi mengatakan dalam bahaya besar, sangat besar. 2 tingkat ya. lebih Pak. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan NKRI harus mati, mana pertanggungjawabannya lu ngurusin nih generasi penerus? Jangan cuma stigma, slogan bahwa jargon, stigma orang radikal ini itu, tapi sekarang negara dalam keadaan bahaya besar. Republik Indonesia 17 Agustus 45 merdeka, tapi apakah hari ini berdaulat? Nanti dulu. Jadi kita sadar-sadarnya usia kami tinggal berapa sih? Kalau dibilang saya aktivis, saya sebenarnya juga bukan aktivis. Sama hanya orang yang peduli dalam membentuk sesuatu organisasi untuk tidak terjadi perpecahan, tidak mewariskan konflik dan tidak membuat konflik baru. Tapi hari ini saya tidak tahu membicarakan apakah terwariskan konflik atau terbuat konflik baru yang ada hancur-hancuran. Boleh orang mengatakan apapun namanya, tapi salah-salah Republik ini tergadai dalam waktu dekat. Jadi kepada adik-adik saya, saudara saya, angkatan-angkatan muda, tolong pelajari Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan perubahan, dan juga membaca sejarah dengan baik. Jangan cuma membaca satu buku. Kira-kira demikian supaya Anda menjadi tercerdaskan, tercerahkan. Dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jedi, Bang Rahmat, Bang Jari Gitong. Jadi melihat dan mendengar dari komentar-komentar, pandangan-pandangan, dan juga sejarah perjalanan hidup masing-masing ini. Sejarah perjalanan hidup masing-masing, dan ternyata kita bisa menarik kesimpulan dari ini semua, bahwa pemerintahan ini berjalan sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila adalah pada era Pak Harto. Seperti itu ya. Terlepas pro dan kontra tentang kebijakannya Pak Harto maupun rezimnya saat itu, tapi yang jelas amanah konstitusi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Pak Harto. Jadi mungkin kita juga sepakat bahwa Pak Harto patut menjadi pahlawan nasional Indonesia. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Pertemuan kali ini refleksi dekade reformasi 98 dan jejak langkah Soeharto kami akhiri sampai saat ini, dan dengan harapan diskusi lain. Ada diskusi lain. Diskusi lainnya, diskusi ini tidak hanya sampai di sini aja. Diskusi ini tidak sampai di sini aja, tapi akan berlanjut, berkembang terus secara masif untuk membangun pola pikir konseptual yang kepada generasi selanjutnya. Akhirul kalam mungkin bisa dilanjutkan dengan doa bersama untuk Pak Harto dari Pak Ustadz. Dari sini aja Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik-baik. Ya, baca doa. Kalian baca doa. Baca doa khusus. Haul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekjen, Pak Andi, selaku Sekjen GDC. Dan saya bangga kepada para narasumber semua, Bang Jari, Bang Jari itu, Bang Rahmat, dan alhamdulillah meskipun singkat pertemuan kita hari ini, tapi kita dapat memberikan suatu makna kepada kami semua di sini. Yang intinya berkumpulnya kita di sini adalah untuk mengingat jejak langkah Jenderal Besar Bapak Haji Muhammad Soeharto. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa beliau itu perjuangannya, jasanya
sangat besar untuk negara kita, terlebih bangsa Indonesia. Dan beliau pantas tadi dikatakan oleh Bang Haji dan para narasumber, beliau pantas kita nobatkan sebagai Bapak Pembangunan dan Pahlawan Nasional. Oleh karena itu, marilah sama-sama sebagai penutup kita doakan semoga Bapak Haji Muhammad Soeharto arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunikan segala dosa-dosanya, dan kemudian keluarganya diberikan kesabaran, dan kita semua sebagai pecinta dari almarhum akan dapat terus memperjuangkan apa yang menjadi kita generasi bangsa kita. Sebelumnya kita doakan, kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al quburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu rawdatan min riyadil nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al quburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu rawdatan min riyadil nar. Rabbana atina حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنا طيبة ورب الصبور. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merdeka. Merdeka.